Di siang hari yang cerah, tampak pemandangan megah istana Morakaman. Hiduplah seorang raja dan ratu serta anaknya. Raja Ajiagur dan istrinya Ratu Pangela dan anaknya yang bernama Aji Putri Agung. Di dalam sebuah ruangan, raja, ratu, dan anaknya sedang berbincang-bincang mengenai kegiatan yang dilakukan oleh anaknya. Raja Ajiagur berkata, "Bagaimana kegiatanmu hari ini, Putri Agung?" Aji Putri Agung, "Saya belajar tentang sejarah dan ilmuwan pengetahuan alam, ayah." Raja Aji Agur, "Baguslah, agar kamu mengerti tentang keberanian leluhur kita dan semangat belajarmu akan membawa kebaikan bagi kerajaan ini." Di sebuah ruang makan di dalam istana, raja, ratu, dan anaknya tengah bersiap untuk makan siang. Yang menyiapkan makanan untuk keluarga kerajaan adalah Babu Ayu. Hari itu ia memasak makanan terlihat lezat untuk disajikan kepada keluarga kerajaan. Melihat itu, raja terlihat senang karena makanan yang disajikan sangat menggugah selera. Hari itu, makanan disajikan oleh Babu Ayu adalah sambal goreng perut manok. Babu Ayu berkata, "Makanan sudah siap, Baginda Raja." Raja Ajiagur berkata, "Terima kasih, Babu Ayu. Hidanganmu selalu istimewa." Aji Putri Agung, "Babu Ayu, apa yang kamu masak hari ini? Ini sangatlah lezat. Bolehkah aku untuk dimasakkan makanan ini lagi esok hari?" Babu Ayu berkata, "Baik, Putri. Saya akan memasak makanan ini lagi di esok hari." Pada keesokan harinya, Babu Ayu pergi ke sungai untuk membersihkan perut manuk yang akan disiapkan untuk makan keluarga kerajaan. Namun naasnya, perut manuk itu terjatuh ke sungai. Babu Ayu berkata, "Hari ini aku akan menyiapkan makanan ini untuk keluarga raja, dan aku akan membersihkan di pinggir sungai itu." Babu Ayu berkata lagi, "Oh tidak, apa yang harus saya lakukan sekarang? Perut manuk itu terjatuh ke sungai." Setelah kejadian yang menimpanya di pinggir sungai, Babu Ayu pun mencari alternatif untuk menggantikan perut manuk yang ia jatuhkan di pinggir sungai tadi. Karena bingung, ia pun berpikiran untuk mengganti perut manuk tersebut dengan cacing kremi. Akhirnya, disiapkanlah cacing kremi itu untuk dijadikan sambal goreng untuk keluarga kerajaan. Ternyata, cacing kremi yang disiapkannya adalah Raja Kremi, dan itu membuat Ratu Kremi dendam ke Babu Ayu. Dan Babu Ayu berkata, "Kenapa perut manuk itu harus terjatuh ke dalam sungai? Lalu apa yang saya harus lakukan untuk mengganti perut manuk?" Babu Ayu berkata, "Aku akan mencari cacing kremi itu dan akan memasaknya." Babu Ayu berkata lagi, "Akhirnya dapat, ini akan aku hidangkan untuk keluarga kerajaan." Akhirnya, masakan dari cacing kremi itu siap dihidangkan kepada keluarga kerajaan. Babu Ayu senang karena bisa menggantikan perut manuk dengan cacing kremi. Dan keluarga kerajaan pun terlihat senang karena bisa memakan sambal goreng yang terlihat istimewa. Babu Ayu berkata, "Ini makanannya, Baginda Raja." Aji A- Raja Aji Agur berkata, "Terima kasih, Babu Ayu, ini terlihat sangat lezat." Aji Putri Agung berkata, "Wah, Babu Ayu, makananmu sungguh istimewa." Pada sore hari, pasukan Kreme yang kesal karena raja telah dibunuh oleh Babu Ayu mulai menyerang desa. Semua rakyat dan keluarga kerajaan panik. Aji Putri yang melihat kekacauan tersebut pun lari ke dalam istana untuk memperingatkan bahwa desa telah diserang Kreme. Melihat itu, Aji Putri pun memerintahkan rakyat desa untuk melarikan diri ke danau. Setelah semua rakyat pergi ke pinggir danau, pasukan Kreme terus mendekat dan mulai menyerang. Aji Putri yang memimpin evakuasi itu memprioritaskan ibu dan anak-anak untuk menaiki sampan yang ada. Dan Aji Putri memberikan arahan untuk terus bertahan dan tidak membiarkan pasukan Kreme tersebut untuk mendekat. Aji Putri berkata, "Semuanya, bergegas, pasukan Kreme semakin dekat. Jangan biarkan pasukan Kreme mendekat, teruslah melawan." Setelah pertempuran yang tidak kunjung usai, Aji Putri pun sudah nampak lelah dan mulai putus asa. Ia pun meminta pertolongan kepada Sang Hyang. Aji Putri pun mengucap untuk tolong menyelamatkan desa dari serangan pasukan Kreme. Lalu datanglah pasukan Jukut Baung Putih melompat tinggi dari danau dan turun dari langit, seperti hujan menuju ke arah pasukan Kreme untuk memakan Kreme.
Aji Putri berkata, "Terima kasih Jukut, Bawang Putih." Setelah kejadian tersebut, Aji Putri Agung melakukan sumpah di depan rakyat desa sebagai rasa tanggung jawab dan bersyukur. Ia mengucapkan sumpah bahwa hingga hayat masih dikandung badan, ia tidak akan memakan Jukut, Bawang Putih. Dan Raja Aji Agur dan Ratu Pangela pun bangga dengan pencapaian anaknya dalam melindungi desa dari serangan pasukan Kremi. Aji Putri pun berkata, "Aku bersumpah, selama hayat masih dikandung badan, aku tidak akan makan Jukut, Bawang Putih, karena mereka lah yang menyelamatkan kita semua dari pasukan Kremi."